Ya, kembali lagi bersama saya. Jadi, seperti pada video sebelumnya, saya akan men-sharingkan mengenai apa sih yang dipelajari di semester 3 dalam perkuliahan Teknik Informatika yang saya jalani. Jadi, pada semester 3 ini sudah tidak ada mata kuliah wajib dari pemerintah lagi seperti yang ada di semester 1 dan 2. Mata kuliah pertama yang saya ambil adalah Data Security. Nah, di data security ini kita mempelajari mengenai kriptografi, bagaimana cara mengamankan data, apa yang harus dilakukan untuk mengamankan data, apa yang harus dijaga dalam pengamanan data, bagaimana cara melakukan kriptografi, bagaimana cara kerja dari kriptografi mulai menggunakan modulus dan lain-lain. Jadi di sini membahas mengenai bagaimana sih sebenarnya developer harus memerhatikan aspek-aspek dalam pengamanan data. Karena kita kan kalau buat software tidak mungkin kita melupakan keamanan data, nanti semua data klien akan hancur, diserang oleh hacker. Kemudian mata kuliah yang kedua yang saya ambil adalah Data Structure and Algorithm. Jadi ini adalah ibaratnya seperti yang saya sudah disebutkan di video sebelumnya. Semester 1 kita belajar level 1, kemudian semester 2 kita belajar level 2, dan pada semester ketiga ini kita mempelajari programming level ketiga. Oke. Nah, yang saya lupa bicarakan kemarin di video saya sebelumnya. Jadi semester 2 itu kan kita mempelajari mengenai object oriented programming. Di situ saya sudah menggunakan bahasa Java. Jadi yang di semester 1 kita menggunakan C untuk dasar. Kemudian untuk level 2-nya object oriented kita belajar menggunakan Java. Dan yang ketiga ini semester ketiga kita belajar level 3 yaitu data structure dan algorithm. Itu kita menggunakan Java juga. Di sini kita diajarkan tipe-tipe data, cara mengumpulkan data, cara menyusun data, cara short data, pokoknya yang berkaitan dengan data, binary tree, cara menyimpan datanya bagaimana, metodenya gimana, membuatnya gimana, menggunakan bahasa pemrograman Java. Dan ini menurut saya lumayan sulit, banyak juga yang kurang bisa di bagian sini karena mulai kompleks nih, jadi membutuhkan logika yang lumayan kompleks, dan ini sudah programming juga. Jadi di kuliah saya sedikit teori, jadi banyak ke penerapan langsung ke programmingnya. Oke, itu mata kuliah data struktur dan algoritma. Kemudian mata kuliah yang saya ambil lagi adalah internet programming. Jadi di mata kuliah ini kita diajarkan basic website. Nah, jadi kita tidak membuat website menggunakan framework, tapi kita diajarkan membuat website dari scratch, dari dasar ya. Jadi pertama kita diajarkan dasar-dasar HTML seperti biasa, kemudian CSS seperti biasa, dasar HTML dan CSS. Kemudian kita diajarkan PHP, karena untuk website menggunakan menggunakan programming level dasar, jadi kita sudah menguasai di semester 1 dan 2. Hanya saja pindah bahasa ke PHP, jadi sama saja. Nah, PHP ini bertindak sebagai servernya. Jadi yang mengolah datanya di situ. Jadi terus kemudian kita diajarkan untuk mengonekkan server PHP itu dengan HTML. Jadi bagaimana komunikasinya antara PHP dan HTML. Jadi biar dinamis, websitenya harus ada komunikasi antara PHP dan HTML-nya. Ada satu lagi di internet programming ini juga sudah diajarkan MySQL. Nah, jadi sebenarnya MySQL ini kan semester 1 dan 2 belum diajarkan, tapi baru mulai diajarkan juga di semester ini.
Jadi nanti ada mata kuliah yang mengajarkan MySQL, jadi berjalan berbarengan. Jadi sampai akhir mata kuliah internet programming ini kita bisa membuat website dari scratch menggunakan HTML, PHP, dan langsung bisa terkonek ke database MySQL menggunakan bahasa SQL. Oke, jadi website sederhana saja. Kemudian mata kuliah yang saya ambil selanjutnya adalah Relational Database Management System atau RDBMS. Jadi RDBMS ini kita mempelajari mengenai database dari awal, cara menganalisa database, membuat database dari misalnya nota yang sudah ada, kemudian melakukan normalisasi dan lain-lain. Bahasa sederhananya ya, kalau ada suatu kasus suruh membuat database, kita diajarkan seperti itu. Terus kita diajarkan sintak-sintak SQL yang digunakan di MySQL secara code. Jadi tidak klik di softwarenya, tapi kita menggunakan coding. Kita diajarkan perintah-perintah, misalnya insert data gimana gitu. Jadi perintah-perintah dasar. Selanjutnya ini MySQL ya yang kita gunakan. Selanjutnya kita ambil mata kuliah namanya Software Engineering. Jadi di Software Engineering ini kita diajarkan bagaimana cara membuat dokumentasi. Jadi maksudnya seperti ini. Misal kita mendapatkan klien, jadi kita tentunya harus mengajukan proposal desain dari software yang kita buat, bagaimana cara menangani permintaan klien dan lain-lain. Jadi kita diajarkan untuk menangani klien, apa yang harus dilakukan agar klien tidak tiba-tiba merubah project saat sudah berada di tengah perjalanan. Dan masih banyak perjalanan sharing-sharing dari dosen yang diajarkan kepada kita mengenai bisnisnya, jadi bisnisnya untuk IT. Kemudian yang terakhir adalah mata kuliah Telehealth. Jadi Telehealth ini kita mempelajari mengenai tele dari kata jauh gitu kan, artinya maksudnya kita kan di dalam, apalagi di masa pandemi seperti ini, membutuhkan sekali penanganan medis yang tidak secara fisik langsung, jadi melalui online atau jarak jauh. Nah, itu kita diajarkan apa hukumnya, apa yang harus dilakukan oleh medis, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, alat apa yang bisa digunakan saat melakukan tindakan medis dari jarak jauh. Nah, itu kita diajarkan semua di situ. Jadi ini mata kuliah pilihan. Jadi kita bisa ambil atau tidak, tapi saya mengambil yang itu. Jadi itu saja mungkin pada video kali ini mengenai sharing apa yang saya pelajari di semester 3. Saya harap sih mungkin membantu bagi Anda yang masih bingung apakah ingin memilih jurusan IT atau tidak. Terima kasih sudah menonton sampai sekarang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang akan saya bahas adalah apa yang kita pelajari di semester 4. Terima kasih sudah menonton. Sampai